السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي دل على طريق الرضا أهل الإيمان ووسع بالطاعة وضيق بالعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Yang nikmat itu kalau kita hitung-hitung, kalau kita catat, maka sungguh kita tidak akan mampu mencatatnya. Allah memberi kehidupan kepada kita. Allah memberi kesehatan kepada kita. Allah memberi kebahagiaan keluarga kepada kita. Dan nikmat yang paling tinggi adalah Allah memasukkan kita dalam agamanya, agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Maka seyogyanya marilah senantiasa kita melaksanakan segala perintah Allah. Senantiasa kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan itulah sebagai bukti nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang terbaik yang Allah utus ke muka bumi ini untuk membawa misi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan jiwanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan sahabatnya, mengorbankan hartanya demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad, marilah senantiasa kita menjadikan beliau sebagai suri teladan, sebagai contoh di dalam kehidupan di dunia ini. Marilah kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah di dalam sebuah ayat berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah, bahwa sesungguhnya para malaikat bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajak orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat bersalawat itu menjadi syafaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini hanyalah ladang bagi kita untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu yaumil akhir. Dan kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Banyak sahabat kita, banyak saudara kita, banyak teman kita yang kemarin kita bertemu, hari ini mereka sudah meninggalkan. Maka oleh karena itu persiapkanlah amal kebaikan kita untuk menuju Allah, untuk menuju kehidupan yang abadi, untuk menuju akhirat yang merupakan kampung yang sesungguhnya. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Oh, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul liman ittaqa. Oh, sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang. Banyak manusia yang terlena dengan kehidupan dunia. Banyak manusia yang terlena dengan kemewahan dunia sehingga melupakan tujuan akhirat, melupakan tujuan hakikat manusia, yaitu yaumil akhir.
Tidak jarang kemudian manusia melakukan kesalahan. Tidak jarang kemudian manusia banyak berbuat dosa sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Rabbnya. Ketika Allah memanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dosa-dosa itu akan menghambat umat manusia. Dosa-dosa itu akan menghalangi kita untuk bertemu dengan yang menciptakan manusia. Maka di ayat yang Khatib bacakan tadi, Allah mengajak kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka bersegeralah kita memohon ampunan kepada Tuhan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu bukan saja orang yang selalu menjaga ibadah mahdhahnya. Orang-orang yang bertakwa itu bukan saja yang menjaga salatnya baik, zakatnya tertunai, puasanya sempurna. Dia hanya membangun hubungan dengan Allah. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang juga membangun hubungan baik dengan manusia. Di dalam Ali Imran Allah berfirman, "Dhuribat 'alaihim adh-dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Bahwa sungguh kita akan ditimpa kemudaratan dimanapun kita berada kecuali mereka yang selalu membangun hubungan baik dengan Allah dan juga membangun hubungan baik dengan manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah memberikan beberapa kriteria bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dalam konteks membangun hubungan baik dengan manusia. Di dalam ayat lanjutan dari ayat tersebut Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah janjikan dia akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu mereka yang menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan lapang maupun di dalam keadaan sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Mereka yang menafkahkan harta yang Allah titipkan baik dalam keadaan dharra maupun dalam keadaan sarra. Mungkin mudah bagi orang yang diberi harta berlimpah oleh Allah untuk dia nafkahkan di jalan Allah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dalam keadaan sempit? Orang-orang dalam keadaan sempit, orang yang fakir, orang yang miskin, di dalam ajaran Islam tidak dianjurkan mereka untuk meminta-minta. Bahkan dianjurkan mereka untuk berinfak. Inilah dimensi ketakwaan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Maka apalagi orang-orang yang diberikan harta berlimpah oleh Allah. Maka yakinlah kita bahwa apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik itu nyawa maupun harta, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sewaktu-waktu Allah dengan mudah mengambil. Itu bukanlah milik kita, itu adalah semuanya milik Allah. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita ketika Allah memberikan harta, Allah memberikan jabatan, maka kita gunakan harta dan jabatan itu di jalan Allah. Bagaimana kalau kita lihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berlomba-lomba menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ketika terjadi peperangan Badar, ketika terjadi peperangan Uhud, ketika terjadi peperangan Tabuk yang merupakan peperangan terbesar dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadapi pasukan adidaya Romawi, Rasulullah dan para sahabat harus berangkat dari Madinah ke Tabuk yang jauhnya lebih kurang 500 km di musim panas yang sangat terik waktu itu, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Maka Rasulullah mengajak para sahabat-sahabatnya. Maka di situ kita terlihat bagaimana sahabat berlomba-lomba
menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ketika Sayyidina Umar menafkahkan setengah dari kekayaannya kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai alat peperangan melawan bangsa Nasrani Romawi. Lalu Abu Bakar menafkahkan hampir seluruh hartanya. Yang kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan bagi keluarga dan anakmu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya." Mereka tahu bahwa fasilitas harta itu hanya titipan oleh Allah dan mereka gunakan untuk perjuangan agama. Kita mengenal juga Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang kaya raya, seorang milioner pada masa kekhalifahan, pada masa Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang mendanai perjalanan hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Ethiopia ketika para sahabat disiksa, ketika para sahabat dianiaya, ketika para sahabat dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Perjalanan para sahabat hijrah pertama ke Habsyi yang hari ini kita kenal dengan namanya Ethiopia. Lalu ketika hijrah kedua ke Madinah, Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai donatur yang membiayai perjalanan orang-orang Islam yang teraniaya di Mekah untuk mencari keselamatan mereka ke Madinah. Begitupun ketika perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang paling banyak mendanai peperangan menghadapi Roma. Abdurrahman bin Auf ini bahkan menangis ketika beliau mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang paling lama dihisab di yaumil akhir itu adalah orang yang paling banyak hartanya. Abdurrahman bin Auf tidak mau menjadi orang yang paling lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf akan merangkak-rangkak menuju surga karena akan dipertanyakan dari mana hartanya dan kemana digunakan hartanya. Abdurrahman bin Auf selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditakdirkan menjadi orang miskin agar hisabnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hisabnya dipersingkat oleh Allah Subhanahu. Bahkan ketika para sahabat pulang dari perang Tabuk, semua panen kurmanya menjadi gagal karena tidak ada yang merawat sehingga banyak kurma waktu itu di Madinah membusuk yang membuat para sahabat dan orang-orang muslim di Madinah mengalami kerugian yang sangat besar. Maka Abdurrahman bin Auf melelang semua hartanya dan membeli semua kurma-kurma yang busuk itu karena keinginannya menjadi orang miskin. Dan kebaikan Abdurrahman bin Auf ini membuat para sahabat, membuat orang-orang muslim di Madinah kembali bergembira karena hasil panen mereka yang gagal, karena kurma mereka yang busuk, semuanya diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi apakah Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang miskin karena dia membeli kurma yang busuk, tidak ada yang mau memakan kurma itu? Allah menakdirkan Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang kaya. Ketika di Yaman tertimpa satu wabah penyakit, dan para tabib mengatakan satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan wabah ini adalah kurma yang busuk. Maka diutuslah utusan dari Yaman untuk mencari di mana ada kurma busuk yang banyak untuk dijadikan sebagai obat orang-orang yang sudah terdampar wabah penyakit yang langka tersebut. Dan mendengar bahwa di Madinah terdapat banyak sekali kurma yang busuk. Maka utusan ini mengatakan bahwa dia akan membeli harga yang busuk, harga kurma yang busuk itu 3 kali lipat dari harga kurma normal di pasar. Maka Allah lipat gandakan keikhlasan daripada Abdurrahman bin Auf ini karena dia niatnya berjuang di jalan Allah. Maka dia menjadi kembali orang yang kaya. Maka benarlah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum
fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu ibarat seseorang yang menanam satu biji, yang di dalam satu biji itu tumbuh 7 cabang, dan setiap cabang itu akan tumbuh 100 biji yang lainnya. Maka betapa besarnya imbalan yang Allah berikan, 700 kali lipat. Tidak ada sekarang investasi ekonomi yang memberikan margin 700%. Tidak ada perbankan di dunia ini yang memberikan keuntungan 70%, 700%, selain imbalan yang Allah berikan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah titipkan harta kita. Marilah kita gunakan harta ini di jalan Allah sebagai investasi kita di dunia dan investasi kita di yaumil akhir. Yakinlah bahwa tidak ada orang yang berinvestasi di jalan Allah itu jatuh miskin. Maka Allah katakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang miskin? Apakah dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan amal kebaikan dengan memberikan infak hartanya? Karena Allah tidak memberikan harta kepada dia yang berlimpah. Maka Rasulullah memberikan rahasia bahwa orang yang tidak dititipkan harta, cukuplah dia dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka Allah limpahkan pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang selalu memuji Allah, orang-orang yang tidak diberikan hartanya oleh Allah. Begitupun di dalam Al-Quran Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Orang-orang yang berkata baik dan orang-orang yang berbuat baik itu lebih baik dari mereka yang menafkahkan hartanya tetapi mereka menyebut-nyebutnya dengan keinginan untuk beria. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Maka oleh karena itu marilah kita sadari kembali bahwa kita tidak akan membawa rumah dalam alam kubur kita. Kita tidak akan membawa mobil mewah dalam alam kubur kita. Tetapi yang kita bawa adalah amal jariah kita yang bermanfaat bagi umat, bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa di dalam ayat. Lalu yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Ciri-ciri yang kedua orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Karena amarah itu bersumber dari setan dan setan itu bersumber dari api. Maka padamkanlah, kata Rasulullah, api itu dengan air. Banyak orang yang marah menyebabkan bencana baik baginya maupun keluarga. Kita sering mendengar keluarga cerai-berai karena amarah. Kita mendengar ada seorang suami yang memutilasi istrinya karena amarah. Kita pernah mendengar, membaca ada seorang istri yang membakar suaminya karena amarah. Kita pernah mendengar orang yang bermusuhan, pecah, umat Islam menjadi pecah, tidak bersatu karena amarah. Maka Rasulullah SAW menjadi contoh yang paling baik bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang menganiayanya, bagaimana Rasulullah menghadapi orang yang mencaci makinya. Rasulullah tidak pernah marah. Ketika Rasulullah ke Taif, di saat orang-orang Quraisy di Mekah menganiaya, lalu beliau mencari perlindungan ke Taif. Tetapi apa yang beliau dapatkan di Taif? Beliau bahkan dihina, beliau bahkan dicaci maki, beliau dilempar dengan pelepah kurma, dengan batu, yang membuat malaikat Jibril marah. Malaikat saja bisa marah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad Rasulullah, seandainya engkau meminta, maka akan aku angkat gunung ini dan akan aku timpakan kepada orang-orang Taif yang sudah menghina, yang sudah mengejekmu, yang sudah membuatmu terluka.
Tetapi apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah? Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, bahwa sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini bukan untuk menista umat manusia, tetapi aku diutus ke muka bumi ini untuk memberikan rahmat bagi mereka. Meskipun mereka hari ini tidak beriman kepada Allah, tetapi aku yakin anak dan cucunya akan menjadi orang-orang beriman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina oleh seorang Yahudi yang buta di Madinah. Ketika Yahudi itu berkata bahwa Muhammad itu adalah orang gila, Muhammad itu adalah penyihir, Muhammad itu adalah pendusta. Apakah Nabiullah Muhammad marah kepada orang Yahudi yang buta? Sebaliknya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa makanan menyuapi seorang Yahudi miskin yang pengemis itu yang menghinanya. Sampai-sampai ketika Rasulullah wafat dan Rasulullah berpesan kepada sahabatnya untuk tetap memberikan, menyuapi Yahudi yang menghinanya tersebut. Tetapi karena perlakuannya lebih kasar, mungkin dia merasakan bahwa ini orangnya berbeda, tidak selembut dengan orang sebelumnya. Yahudi ini bertanya, siapa engkau? Kenapa engkau memperlakukan saya berbeda dengan sebelumnya? Maka sahabat Nabi berkata bahwa orang yang menyuapimu selama ini adalah orang yang engkau caci maki, yang engkau hina. Dan dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah wafat. Maka betapa menyesalnya Yahudi ini sampai kemudian dia masuk Islam. Marahkah Rasulullah kepada Washi yang membunuh pamannya, merobek jantungnya? Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah memaafkan. Maka di ayat ini Allah mengatakan lagi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang memaafkan manusia. Inilah ciri-ciri yang diberi keteladanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masih dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jadikan suri teladan ini supaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengikut Nabiullah Muhammad dengan cara mengikuti perilaku Nabiullah Muhammad, dengan cara meneladani akhlak Nabiullah Muhammad, sehingga umat Islam ini benar-benar menjadi umat yang terbaik. Umat Islam ini menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada manfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasa as-salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله
أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة